Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10? Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua. Untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Untuk materi KD pada hari ini ya, kita akan belajar substansi ya, dan strategi dakwah Rasulullah SAW. Ya, silakan anak-anak siapkan alat tulisnya sambil dicatat dan nanti bisa mudah dalam memahaminya. Baik, yang pertama ini substansi dakwah Rasulullah ya, dan strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah. Nah, ini anak-anak ya, perlu anak-anak ketahui ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini terkait ini substansinya terlebih dahulu. Bisa dilihat di share screen-nya. Pada usia 14 tahun ini, Rasulullah itu sudah mengikuti perang Fijar. Ini menunjukkan Rasulullah pada saat remaja, masih usia 14 tahun itu sudah kuat, ya, memiliki mental yang kuat, sehingga apa? Rasulullah itu sudah berani mengikuti perang Fijar walaupun masih usia remaja. Dilanjutkan, pada saat usia 25 tahun, ini Rasulullah sudah mulai berdagang ya, karena Rasulullah itu memiliki sifat jujur ya, dan menepati janji. Hanya pada saat usia 25 tahun berdagang, beliau itu bekerja sama dengan Khadijah. Khadijah ini pedagang yang sangat kaya raya. Nah, dan pada usia itu 25 tahun itulah Rasulullah pun menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, lewat tadi kejujuran, akhirnya dagang dipercaya oleh Khadijah, kemudian juga Rasulullah itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Kemudian selanjutnya pada usia 30 tahun. Nah, ini 30 tahun itu di Arab terjadi banjir. Jadi banjir, alhasil itu Ka'bah tergenang banjir. Dan itu ada gejolak di mana itu berebut untuk siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad. Dari situ Rasulullah pun menengahi pertikaian itu dengan Rasulullah itu kedua belah pihak disuruh untuk meletakkannya bersama menggunakan kain sorban. Ini peletakan Hajar Aswad. Itu Rasulullah sudah mampu menyatukan ya kedua belah pihak. Kemudian di usia 40 tahunnya ini Rasulullah ini sudah mulai usia kesempurnaan dan Rasulullah ini mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu yang pertama pada usia 40 tahun ini. Ya, ketika mendapatkan wahyu Rasulullah kaget karena tidak terbiasa didatangi oleh malaikat. Alhasil itu ya, ketika di Gua Hira sedang sendiri ya, itu didatangi malaikat Jibril dan ini mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq gitu ya. Kemudian sehabis 40 tahun itu Rasulullah pun disuruh untuk menjalankan perintah Allah, kemudian juga menyeru kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah. Dan ini sudah mulai berdakwah. Nah, ini Rasulullah sudah mulai berdakwah ketika saya mendengarkan risalah itu dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gimana strateginya ini? Ya, bangsa Arab yang dulunya itu tidak mengenal ajaran Islam, tapi Rasulullah mendapatkan wahyu ini kan mendapatkan tantangan banyak. Nah, ini Rasulullah menggunakan strategi. Ya, strategi yang pertama. Strategi pertama ini yang digunakan adalah dakwah menggunakan dakwah secara diam-diam. Menggunakan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Ya, Rasulullah itu mulai mengajak dari kerabat-kerabatnya terlebih dahulu. Tuh. Nah, ini gimana? Ya, ketika dakwah sembunyi-sembunyi ini Rasulullah yang mulai mengajak dari kerabat ya, dari mulai
kerabat, keluarga, dan dari sahabatnya. Dan ini muncullah as-sabiqunal awwalun. Nah, orang-orang yang masuk Islam pertama. Ada Abu Bakar, ada Khadijah, kemudian Ummu Nuaiman, ya, Ali bin Abi Thalib, ini termasuk orang-orang as-sabiqunal awwalun. Ya, dakwah sembunyi. Ini selama 4 tahun Rasulullah dakwahnya sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Kemudian, ya, selanjutnya Rasulullah mendapatkan wahyu untuk segera melakukan dakwah secara terbuka dan terang-terangan. Walaupun ini resikonya pasti nanti akan di banyak masyarakat yang menentang, masyarakat Arab. Tapi ini sudah wahyu, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah dakwah secara terang-terangan, dan dakwah terang-terangan yang pertama itu di bukit itu. Ya, di bukit. Kemudian ditentang oleh Abu Lahab. Maka itu juga turunnya surat Al-Lahab. Celakakah Abu Lahab itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ya. Ini dakwah secara terang-terangan. Ini dakwah Rasulullah, ya, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan ini mulailah Rasulullah berdakwah itu ada orang-orang yang sudah memeluk Islam as-sabiqunal awwalun. Untuk yang terang-terangan itu juga sudah banyak yang mulai ikut, ya. Apalagi ketika Hamzah, ya, Hamzah ikut, kemudian juga Umar bin Khattab ikut. Nah, ini Rasulullah semakin kuat untuk menyebarkan agama Islam. Walaupun ketika pada saat itu ya juga banyak tantangan-tantangan, juga banyak pemboikotan juga. Temannya keluarga Rasulullah itu juga diboikot. Ya, tapi walaupun seperti itu Rasulullah tetap berdakwah secara terang-terangan bersama kaum-kaum pengikut-pengikut agama Islam. Ini ya strateginya, anak silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut biar anak lebih paham dan bisa memahami tentang strategi dakwah Rasulullah pada periode itu dulu untuk pertemuan hari ini. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.